kenal dengan tante yang papa ajak ngomong? Itu pertanyaannya. Ya jelas saya kenal, kenapa tidak? Tapi saya nggak bisa jawab. Saya bilang, permisi ya, saya pindah dulu ke meja sebelah. Saya dekati anak itu. Saya kata, kenapa? Itu jangan-jangan tante saya. Jangan ngarang kamu, saya bilang. Kan jaraknya kan bagaimana? Betul Pak, coba Papa tanya. Aduh, saya bingung mau ngomong apa ini. Ya toh, saya balik ke mejanya, saudara. Saya panggil namanya. Betul nggak kamu kenal anak itu? Matanya berkaca-kaca. Itu dia sebut namanya. Betul. Begitu saya bilang nama anak itu, dia menangis. Betul. Suaminya bingung karena suaminya nggak pernah tahu ceritanya ini. Lalu dia cerita, itu anak adik saya. Nah, ketika saya ketemu anak itu, saya tanya, kemana papamu? Papa mati, dia bilang begitu. Mamamu hilang. Jawabannya begitu aja itu anak. Cueknya luar biasa. Nah, ternyata betul itu tantenya. Waktu anak itu lahir, saudara, mereka pakai babysitter. Ternyata bapaknya anak ini gila dengan babysitternya, mereka pergi. Ibunya marah betul. Ibunya rupanya nyalakan nih, gara-gara kamu lahir papamu hilang. Saya nggak suka dibuang. Nah, ceritanya kurang lebih 2 atau 3 tahun yang lalu, mamanya itu pulang ke rumah neneknya anak ini hanya untuk ngelihat. Satu, kami nggak tahu lagi ada di mana. Jadi betul itu ponakanmu? Iya. Nah, yang aneh, saudara, sampai hari ini keluarga itu nggak pernah cari anak ini. Padahal saya sudah kasih nomor telepon saya. Ngerti cerita ini? Saya mau meyakinkan pada semua orang bahwa nggak ada orang yang salah lahir. 139 kitab Mazmur akan jadi pegangan buat kita semua. Bahwa Tuhan kita Papa di surga itu sutradara yang luar biasa. Saya bisa cerita banyak. Tanya anggota tim kami yang di Papua akan tahu bagaimana hobi saya koleksi barang rusak itu tadi. Artinya jangan marah yang saya koleksi. Untuk meyakinkan pada semua orang, Tuhan itu rencananya nggak ada yang gagal. Hanya kita seringkali menggagalkan rencana Tuhan itu. Karena kita nggak tahu skenario-nya kemana, jalannya kemana. Di Manowari tinggal 1 anak sekarang. Berapa tahun yang lalu saya lupa. Saya KKR di Bitung, Sulawesi Utara. Selesai kebaktian KKR di lapangan ini, lalu kami diajak makan ke rumah pastori, rumah gembala. Kami baru kenal gembala itu juga. Selesai makan, tiba-tiba Roh Kudus itu mendorong saya, kamu ke dapur, kamu ke dapur. Waduh ya, sungkan nggak kenal orang langsung ke dapur. Disuruh begitu saya yakin pasti ada maksud Tuhan. Lalu saya berdoa, Papa beri saya alasan untuk ke dapur ini bagaimana? Karena mungkin langsung loyor gitu aja, baru kenal. Terus Roh Kudus ingatkan dia, kamu bawa piring kotormu. Oh betul juga. Baru mau berdiri, stop, jangan. Aduh saya mau cuci tangan, saya mau bawa piring kotor ini, alasan begitu aja. Saudara, ini yang tim Manowari yang belum tahu ceritanya, Oma Alfon supaya tahu. Begitu saya masuk dapur, ada 1 oma duduk, lagi termenung di situ. Saya kenal, kalau saya ketemu orang saya pasti kenalan. Jangan lupa, sudah mendoakan para pegawai di tempat ini. Ayo sudah ya, terus boleh berkali-kali doakan. Nah, terus Tuhan suruh saya ngomong dengan oma itu. Lalu saya tanya, Oma siapa namanya gini-gini cerita. Aduh kasihan sekali. Terus dia bilang, saya nggak tahu anak saya ada di mana. Tapi saya punya 3 cucu yang sama saya. Sekarang di mana mereka? Jadi perempuan laki perempuan. Oh mencar mereka. Maksudnya mencar gimana? Ya saya titip-titipkan. Oh ya? Wah sebegitu bilang. Nah, Oma punya tempat tinggal tidak? Tidak, numpang juga. Langsung. Mau nggak Oma dengan 3 cucu ikut kami? Nah saya berdoa. Mau di Biak, mau di Manowari, atau mau di Nabire. Ya. Saya selalu tanya Tuhan yang mana? Roh Kudus akan bawa mereka berempat ke Manowari. Baik. Nah begini. Oma besok saya ada di Manado. Ada di jalan ini. Kalau besok Oma datang bersama 3 cucu itu. Masih kecil-kecil. Saudara, begitu saya ketemu mereka. Ini anak saya yatim piatu, 3-3-nya. Saya itu nggak pernah tanya kepada Oma itu. Karena dari mereka 3, itu 2 yang mirip, 1 itu tidak. Nah, saya nggak tahu ini anak dari berapa anak. Saya nggak mau tanya, sudahlah. Saudara, akhirnya saya bilang pada mereka 3. Panggil saya papimu mulai hari ini. Papi kan sekolah kan kamu. Terus diurus semuanya, mereka mau ikut ke Manowari. Saudara, sekian tahun. Nah, ini yang sungguh-sungguh menyedihkan. Oma akhirnya meninggalkan saudara tua. Meninggal, diurus oleh tim Manowari. Nah, saya nggak tahu bagaimana. Nggak sampai sebulan ya. Terus salah satu cucu itu, berapa minggu? Oh, 1 minggu. Oh, 1 minggu saja itu. 1 minggu, cucu yang ketiga meninggal. Aduh, saudara kami sedih sekali. Tinggal 2 yang kami urus. 1 sudah pulang kembali ke Bitung.
Sekarang tinggal satu cucu yang pertama ada dengan kami. Dengan apa? Dengan maksiat. Jadi, saudara, kalau kita ngelihat orang, hargai orang-orang itu. Sesalah apapun masa lalunya. Ngerti nggak konsep ini? Nanti kita akan lihat bagaimana firman ini itu luar biasa. Saya lanjutkan. Jadi lihat ayat 13 Mazmur 139, buku kamu simpan firman ini. Bahwa tidak ada seorang pun manusia bisa buat orang atau buat anak. Betul tidak? Semuanya Tuhan. Aku yang membuat buah pinggangmu. Dan aku menenun engkau. Kata menenun itu menarik sekali, saudara. Ayo renungkan. Apa bedanya tenunan dan buatan pabrik? Kalau kata tenun pasti buatan tangan. Betul nggak? Kalau mesin nggak bisa disebut tenun. Apa bedanya tenunan dengan buatan pabrik? Ayo coba jawab. Ya, kalau tenunan satu-satu beda. Kalau buatan pabrik sama semua. Nah, kalau kita ini ditenun, saudara perhatikan, hebat sekali. Pertama kali saya tahu ayat itu, saya tuh kagumnya begini. Bilang, Papa, engkau hebat. Nggak pernah kehabisan buat model muka orang. Duh, betul tidak, saudara? Ini yang hidup sudah hampir 7 miliar penduduk dunia itu. Nah, yang sudah mati berapa? Ini muka orang nggak ada yang sama. Walaupun kembar satu telur ada bedanya, tidak. Tetap ada bedanya. Bayangkan, kan muka cuma ya dahi, alis, mata, pipi, dahi, apa itu dagu, hidung, bibir, kan sama. Masa ada tambahan lagi mata 3, alis 4, itu kan tidak mungkin. Kok cuma ini saja. Tapi Papa nggak pernah kehabisan model. Kagum tidak itu? Oke? Nah, yang kedua itu sidik jari, lebih hebat lagi. Barang cuma sekecil ini nggak ada yang sama sedunia, saudara. Kalau bukan tenunan nggak mungkin. Nah, apa artinya dia berkata, engkau yang membentuk buah pinggangku, yang menenun aku dalam kandungan ibuku? Artinya, kamu itu buatanku. Jadi tidak ada yang salah, termasuk anak hasil perkosaan sekalipun. Betul? Termasuk anak hasil perkosaan. Kalau saya hitung, saudara, orang-orang anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami yang sampai hari ini nggak tahu jelas siapa orang tuanya, itu sudah belasan. Mereka terpencar di banyak tempat. Maka itu saya bersyukur firman ini bisa dipercaya sampai hari ini. Karena kebenaran itu. Ayat 14 silakan baca. Ayo, 1, 2, 3. Ya. Ajaib apa yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadari. Buku engkau harus baca. Kamu baca Alkitab enggak? Tolong Eli bacakan Alkitab ayat itu. Setiap kita, baik punya orang tua maupun tidak, saya ulangi, setiap kita, walaupun kita punya orang tua ataupun tidak, tetap harus menyadari ayat 14 ini. Dahsyat yang kau buat. Betul? Ajaib. Walaupun sulit dimengerti, itu artinya. Maka itu saudara, tiap kali kita bercermin, jangan ngomel, kenapa aku pesek? Gitu. Enggak usah. Tiap kali bercermin, kenapa mataku satu? Enggak urusan. Kenapa rambut begini? Kenapa begitu? Tiap kali kita bercermin, ingat, masing-masing kita itu enggak ada kembarannya di dunia. Betul tidak? Masing-masing kita enggak ada kembarannya. Walaupun anak kembar, tetap ada bedanya. Jadi nggak ada orang jelek, nggak ada orang cantik, nggak ada orang cakep, nggak ada orang jelek. Kenapa? Jelek, cantik mau dibandingkan siapa? Masing-masing kita sendiri. Betul? Jadi jelek itu tidak ada, cantik juga tidak ada. Yang ada kita buatan Tuhan. Karena kita ditenun. Begitu ajaib yang dia buat, dahsyat betul. Ayat 15, sahabat. 1, 2, 3. Ya. Nah, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Jadi saudara, sebelum ada USG dan foto ronsen, surga sudah punya duluan. Itu ayatnya. Ketika kita masih dalam kandungan, tulang-tulang kita nggak terlindung. Artinya, Papa sudah tembus pandang sampai melihat di balik perut ibu kita. Kan begitu artinya ayat itu, bukan? Sampai tulang-tulang kita pun dia sebut. Nggak ada yang tersembunyi buat dia. Ketika dia menenun kita. Lagi sekali.